Sejarah Pantai Kuta, dulunya Kuta atau Pantai Kuta ini merupakan kawasan desa nelayan biasa yang lewat bukunya Island of Bali itu membuat dunia akhirnya melirik Bali. Ya bukan cuma selancar aja yang bisa kamu lakukan di Kuta ini gitu ya, tapi juga bisa main skateboard. Kita pelestarian penyu. Dari kapan Pak? Kita 25 tahun dah. Ya netas kita lepas itu. Hai teman cerita, balik lagi bareng gue Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini gue ada di Pantai Kuta dan juga akan kasih updatean bagaimana suasana dan kondisi Pantai Kuta saat ini. Dan gue akan kasih gambaran juga buat kalian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Pantai Kuta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Banyak yang beranggapan kalau ke Pantai Kuta itu ya kita sekedar menikmati sunset, suasana romantis ketika matahari terbenam, atau menantang ombak dengan bermain selancar, yang dimana ombaknya memang sudah terkenal seantero dunia gitu ya. Tapi gue yakin nih, banyak di antara kalian yang belum mengenal sisi lain dari pantai yang paling hits di Bali ini. Jadi di balik ramainya bule yang berkunjung gitu kan, atau turis asing yang datang, tenda jagung bakar dan suara musik dari kafe-kafe yang ada di sepanjangan bibir Pantai Kuta, sebenarnya ada makhluk imut dan legendaris yang diam-diam tetap balik ke sini tiap tahun. Tahu apa? Yaps, bener banget. Penyu laut, bro. Sebelum kita panjang lebar ngomongin soal Pantai Kuta dan aktivitas yang bisa dilakukan dan termasuk penangkaran penyu laut yang ada di Pantai Kuta nih, kita flashback dikit sejarah Pantai Kuta di zaman dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Pantai Kuta, dulunya Kuta atau Pantai Kuta ini merupakan kawasan desa nelayan biasa. Itu mungkin di zaman waktu raja-raja di Bali, zaman penjajahan Belanda dan segala macem. Dan gara-gara letaknya yang strategis, kemudian Pantai Kuta ini disulap menjadi pelabuhan perniagaan, di mana pedagang Eropa dan Tiongkok itu sedang sering mampir untuk membawa dagangan mereka, mulai dari kain sampai kopi. Nah kemudian berlanjut di tahun 1930-an gitu ya, mulai datang turis asing nih untuk mengunjungi Bali. Jadi ada seniman asal Meksiko bernama Miguel Covarrubias yang lewat bukunya Island of Bali itu membuat dunia akhirnya melirik Bali. Ibaratnya Bali diam-diam mulai mendunia lah. Dan salah satu tempat yang paling disorot dalam buku itu adalah Kuta atau Pantai Kuta. Masih di era yang sama, di tahun 1936 kalau nggak salah, datang seorang peselancar profesional warga negara Amerika yang berwisata ke Bali bernama Bob Koke bersama istrinya. Dia sudah pernah menjajal ombak-ombak di seluruh dunia termasuk di Hawaii gitu kan. Kemudian datang ke Bali yang dimana pada saat dia berada di Bali, dia pun jatuh cinta dengan ombaknya Kuta. Dan bersama istrinya juga, dia kemudian membangun sebuah hotel buat para traveler dunia yang datang berselancar di Bali. Namanya Kuta Beach Hotel. Kalau kalian pengen tahu lokasinya itu sekarang lokasi yang menjadi hotel Hard Rock Hotel yang ada di daerah Kuta. Nah teman-teman, kalau tadi gua masuknya di pasar seni, dari pasar seni di Jalan Kartika Plaza, kalau sekarang posisi gua tuh ada di Jalan Pantai Kuta gitu. Masih di Pantai Kuta juga, yang pasti area di sini itu terkenal dengan skatepark ya. Jadi kita akan lihat seperti apa dan apa aja aktivitas para wisatawan baik domestik atau asing di area ini. Kalau kita berbicara tentang olahraga, bukan cuma selancar aja yang bisa kamu lakukan di Kuta ini gitu ya, tapi juga bisa main skateboard. Karena sekarang tuh ada yang namanya Kuta Beach Skate Park, yang dimana ini merupakan skatepark kece pertama di Bali, yang literal itu ada di pinggir pantai. Jadi kalian bisa main skateboard
dengan pemandangan latar pantai gitu kan, keren banget. Jadi ini bisa kalian jajal mulai dari pemula sampai profesional. Dan tempat ini juga cocok banget buat kamu ngelatih skill sambil nungguin sunset. Dan bahkan bukan cuma pada saat siang hari atau sore hari aja, sampai tengah malam orang-orang tuh pada main di sini. Dan yang pasti ini sudah bertaraf internasional, dan kalau nggak salah skate park ini juga akan diadakan kompetisi skateboard yang bertaraf internasional juga nantinya. Jadi di Pantai Kuta ini tuh ada tempat penangkaran penyu yang dimana nanti penyu-penyu yang ditetaskan di sini gitu ya, anak-anak penyu itu kemudian nanti akan dilepaskan ke laut langsung. Kita lihat seperti apa lokasi. Di balik hiruk-pikuk turis dan deburan ombak yang ada di Pantai Kuta, ada satu hal unik yang harus kalian ketahui tentang Pantai Kuta ini. Jadi tiap tahunnya itu penyu hijau dan penyu lekang ini tetap balik ke Pantai Kuta buat bertelur. Dan ini menjadi pemandangan yang unik pastinya. Dan sayangnya hidup penyu sekarang itu sudah nggak semudah seperti dulu gitu ya. Banyak banget ancamannya, mulai dari cahaya lampu hotel yang mengganggu, suara bising, sampah plastik, kemudian sampai manusia usil yang gangguin mereka pas bertelur gitu. Untungnya ada komunitas Bali Sea Turtle Society gitu, BSTS, yang peduli banget dengan kelangsungan hidup penyu. Yang tiap malam tuh mereka patroli, mencari sarang penyu, mindahin telurnya ke tempat aman, dan terus pas waktunya menetas, tukik-tukik lucu ini dilepas rame-rame ke laut. Dan itu ada kegiatannya. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Ini maksudnya area untuk penangkaran penyu ya? Iya, kita pelestarian penyu. Dari kapan nih Pak? Kita 25 tahun dah. Udah 25 tahun berarti? Iya. Ini sama nggak sama yang di Sanur? Enggak, kita artinya satu asosiasi. Kita di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oh, Semuanya di Sanur juga, di Serangan, di Bali Barat, Bali Utara, di Bali Timur juga, di Gianyar. Kita satu kelompok pelestari penyu. Oke. Ya, Kalau boleh tahu Pak, apa namanya? Kapan biasanya dilakukan pelepasan anak-anak penyu? ya kalau kita di sini kita melestarikan, netas kita lepas. Oke. Ya, netas kita lepas itu. Indukannya sendiri dari mana Pak? Induknya kemarin malam ada 2 naik bertelur. Kemarin 2 hari yang lalu 7. Kadang-kadang bisa 10. Ini kan musimnya sekarang. Musim penyu bertelur itu setelah musim hujan selesai. Musim kemarau datang, dia start dah datang untuk bertelur di pantai. Ya, dia bertelur. Setelah bertelur dia pergi, telurnya kita pindahkan. Ini tempat telur semuanya. Ini tempat telur semua Pak ya? Penetasan ini kita karena kapasitasnya overload, nggak ada tempat, terpaksa kita taruh di ember sementara. Yang Itu telur penting semua isinya, Pak? ya, yang penting telurnya aman. Oke. Safety itu yang utama. Ya, telurnya aman, kita taruh di ember. Ya, Untuk pelepasan sendiri masyarakat bisa berpartisipasi nggak Pak? siapapun untuk publik semuanya. Kita program kita di sini memang tidak cari profit, gratis. Gratis ya? Tapi cuman kalau mereka ingin donasi nyumbang berapa seikhlasnya. Karena yang pasti untuk kegiatan ini juga butuh biaya Pak ya? Oh, betul sekali, untuk ya namanya beli rokok, ngopi. Operasional lah. Ya, operasionalnya. Oke. Ya. Maaf, dengan Bapak siapa? Siapa Agung? Pak Agung sebagai apa Pak? Saya sebagai ketua, ya ketua artinya konservasi di sini. Oke. Tapi kita di bawah Desa Adat. Oke, di Sadat Kuta Ya, berarti ya? Sadat Kuta ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Agung. sama-sama. Terima kasih buat informasinya. Oke, salam konservasi. Oke. Serunya lagi kegiatan ini nggak cuma buat pelestarian aja, tapi juga buat edukasi untuk masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta. Banyak sebenarnya turis yang datang ke Bali dan Pantai Kuta itu cuma buat healing, yang kemudian akhirnya ikut dalam kegiatan pelepasan tukik ke pantai. Ya, dimana ini satu satu kegiatan yang bisa menjadi membanggakan buat kita dan juga membuat kita mulai peduli dengan lingkungan.
Nah, jadi sepanjang Pantai Kuta ini itu ada pedestrian yang dimana tidak hanya dikhususkan buat teman-teman atau masyarakat wisatawan lokal dan domestik yang akan jogging, tapi juga buat teman-teman tunanetra juga di sini ada jalurnya. Sebenarnya ramah dengan semua orang gitu ya. Cuman banyak yang berpendapat juga kalau Pantai Kuta ini terlalu crowded dengan adanya warung-warung ini. Jadi sebenarnya warung-warung ini tuh betul-betul ada tuh setelah dilakukan renovasi Pantai Kuta besar-besaran setelah era pandemi kalau nggak salah, yang kemudian dijadikan selain buat teman-teman yang berwisata ke Bali juga buat para UMKM untuk berusaha di sini gitu ya. Jadi kalian bisa nongkrong di mana aja. Dan satu hal lagi, kalau soal safety di sini sangat-sangat dijaga gitu, karena kalau seperti kita tadi lihat di kantor pengelola ada balai wisata yang notabene menjadi penjaga pantai gitu ya. Dan sekali lagi juga buat kalian perhatikan sign-sign yang dipasang di sepanjang bibir pantai, itu juga menandakan bahwa kalian boleh atau tidak untuk berenang di laut gitu, karena takutnya pada saat air pasang kalian bisa terseret sampai ke tengah. Yang pasti teman cerita, konservasi penyu di Kuta itu bukan cuma urusan lingkungan aja, tapi juga bagian dari menjaga warisan dan identitas Bali. Di balik gemerlap sunset, pesta pantai, surfing, dan skateboarding gitu ya, ada suara alam yang pelan-pelan tak dijaga. Lewat penyu kita diingatkan, hidup itu soal harmoni, bukan cuma euforia. Jadi kalau kamu yang ke Pantai Kuta lagi nih, jangan cuma cari ombak atau foto sunset aja. Sisihkan waktu buat kalian untuk ikut jaga alam. Siapa tahu dari pasir Kuta, lu menjadi bagian dari cerita besar tentang harapan, kehidupan, dan penyu yang terus berenang ke masa depan. Kalau dulu sebelum direnovasi kan banyak yang ngeluh itu soal parkiran, apalagi parkiran roda 4 gitu ya di Pantai Kuta ini. Semenjak setelah direnovasi, fasilitasnya juga diadakan yang notabene juga memudahkan wisatawan. Dan gue tuh berada di area parkiran yang di Pantai Kuta, Jalan Pantai Kuta, yang tepat di sebelah area skatepark. Jadi kalau kalian yang pakai mobil juga pagi-pagi bisa parkir di sini kendaraan, nggak perlu yang parkir di badan jalan lagi gitu. Jadi teman-teman, seperti itu updatean kondisi dan situasi Pantai Kuta saat ini gitu ya. Dan kalau dari kalian sendiri, menurut kalian seperti apa perkembangan Pantai Kuta? Nanti bisa di kolom komentar. Yang pasti buat kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Cukup sekian vlog gua kali ini. Sampai jumpa di vlog gua berikutnya. Bye-bye.